Gibran dan Megawati saling sapa dan bercanda di hari lahir Pancasila. Paulus Thanos tolak pulang ke Indonesia, minta penangguhan penahanan di Singapura. Ayah Kristiano, sopir BMW penabrak mahasiswa UGM, Argo, muncul ke publik dan minta maaf. Ambulans ditabrak Land Cruiser di Pelalawan, sopir dan pasien tewas, dokter luka. Patrick Kluivert coret 8 pemain dari skuad timnas Indonesia versus Cina. Gagal masuk Mekah, 269.678 jemaah haji ilegal diamankan Saudi. Legenda bulu tangkis Tan Johok meninggal dunia. Bersama saya, Muhammad Soekardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di sela peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta menjadi sorotan. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran Rakabuming Raka sempat berbincang akrab dengan Megawati Soekarno Putri yang menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP. Momen itu terjadi di holding room Gedung Pancasila sebelum upacara dimulai. Muzani yang menyaksikan momen tersebut mengatakan Gibran dan Megawati sempat bercanda bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam percakapan itu, Gibran terlihat menanyakan kabar dan kesehatan Megawati dan hal lainnya. Sejumlah tokoh penting juga berkumpul di sana, termasuk Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Gibran dan Mega tampak bercanda bersama para tokoh lain yang berada di ruangan yang sama. Mereka duduk saling berhadapan dan tampak lepas dalam obrolan singkat tersebut. Kehadiran Gibran dan Megawati dalam satu ruangan mencuri perhatian, mengingat hubungan politik antara keduanya menjadi sorotan sejak pemilu 2024. Upaya pemulangan buronan korupsi IKTP Paulus Thanos masih menghadapi hambatan. Meski telah ditangkap di Singapura, proses ekstradisi ke Indonesia belum bisa segera dilakukan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjelaskan saat ini Paulus Thanos belum bersedia diserahkan ke Indonesia. Ia memilih untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura. Permintaan ini menjadi bagian dari upaya hukum yang dilakukannya untuk menunda proses ekstradisi. Paulus Thanos diketahui akan menjalani sidang pendahuluan untuk proses ekstradisi ke Indonesia atau committal hearing di Singapura. Sidang itu dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni 2025. Proses ini menjadi penentu apakah Paulus Thanos akan dikirim kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum atas kasus korupsi yang menjeratnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengajukan permohonan ekstradisi kepada otoritas Singapura sejak 20 Februari 2025. Sepanjang proses ini, kerjasama dengan pihak Attorney General Chambers Singapura terus dijalankan untuk menghadapi segala upaya hukum dari pihak Paulus Thanos yang berusaha menolak ekstradisi. Sebelumnya, Paulus Thanos berhasil ditangkap oleh Lembaga Anti Korupsi Singapura pada 17 Januari 2025. Paulus sebelumnya masuk dalam DPO KPK sejak 19 Oktober 2021, 2 bulan setelah berstatus tersangka kasus korupsi proyek IKTP senilai 2,3 triliun rupiah. Ayah dari sopir BMW yang menabrak mahasiswa UGM akhirnya muncul ke publik setelah diam cukup lama. Dia menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan terkait kecelakaan maut yang menewaskan Argo Eriko Avandi. Setiabudi Tarigan, ayah dari Kristiano pengarah Penta Pengidahan Tarigan, baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga Argo yang masih dalam masa berkabung. Selain itu, dia juga harus mendampingi anaknya dalam pemeriksaan polisi karena masih trauma pasca kecelakaan tragis tersebut. Setiabudi menjelaskan sejak peristiwa kecelakaan pada 24 Mei 2025, Setiabudi langsung menuju Yogyakarta untuk mendampingi anaknya di Polresta Sleman. Setiabudi juga menyempatkan diri datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Argo. Setiabudi juga secara langsung menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban melalui perantara yang hadir di lokasi. Tak hanya itu, Setiabudi mengirimkan wakil ke rumah duka di Depok untuk membantu proses pemakaman almarhum. Setiabudi membantah berbagai isu liar yang beredar di media sosial, termasuk tuduhan dirinya membayar sejumlah uang kepada pihak keluarga korban. Selain menyampaikan duka cita, ayah tersangka juga meminta maaf kepada masyarakat luas
yang merasa terganggu dengan kegaduhan publik akibat peristiwa ini. Kecelakaan maut mobil ambulans yang sedang membawa pasien ditabrak Toyota Land Cruiser terjadi di Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu kemarin. Akibatnya sopir dan pasien tewas, sementara dokter terluka. Kecelakaan maut ini terjadi tepatnya di Jalan Lintas Timur kilometer 86+400 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Sebuah mobil ambulans Daihatsu Luxio yang sedang membawa pasien ditabrak Toyota Land Cruiser. Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Toyota Land Cruiser berplat nomor BK 1389MB yang dikemudikan Priyadi, 46 tahun, warga Deli Serdang, melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Sorek. Tiba di lokasi kejadian, mobil mewah tersebut hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Di saat bersamaan, ambulans melintas dari arah berlawanan. Benturan pun tak terelakkan. Sopir ambulans Andria Permana dan pasien bernama Suin, 49 tahun, warga Kabupaten Indragiri Hulu, tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara 4 orang luka berat dan 2 lainnya luka ringan, termasuk dokter dan para perawat. Semua korban luka telah dilarikan ke RSUD Selasih dan Rumah Sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Enggarani Laufria mengatakan dugaan sementara penyebab kecelakaan karena kelalaian sopir Land Cruiser yang kehilangan kendali hingga masuk ke jalur lawan arah. Patrick Kluivert bakal mencoret 8 pemain dari skuad timnas Indonesia lawan Cina. Dia hanya bisa membawa 22 nama di skuad inti. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Cina pada matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga pada Kamis 5 Juni. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Total 32 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali jelang laga krusial tersebut. Sayangnya ada 2 yang tak bisa memenuhi panggilan, yaitu Eliano Renders dan Sandy Walsh. Itu artinya ada 30 pemain yang kini berada di skuad timnas Indonesia. Kluivert memastikan tak ada pemain tambahan untuk menggantikan Eliano dan Sandy. Dari 30 pemain, hanya 22 yang bisa masuk skuad inti. Itu artinya ada 8 pemain yang dibuang dari skuad Garuda melawan Cina. 2 pemain yang sudah dipastikan dicoret adalah Martin Pas dan Marcelino Ferdinand karena keduanya terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Siapa 6 pemain lainnya yang akan dicoret Kluivert? Kita tunggu saja. Otoritas Keamanan Arab Saudi mengamankan 269.678 orang tanpa izin haji resmi untuk masuk kota suci Mekah jelang puncak ibadah haji tahun ini. Langkah ini merupakan bagian tegas kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan haji. Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji Arab Saudi, Letnan Jenderal Muhammad Al-Basami dalam jumpa pers kemarin mengatakan pemerintah berkomitmen menindak tegas pelanggaran aturan haji. Dia mengungkapkan jemaah haji dalam pengawasan ketat dan siapapun yang melanggar akan ditindak. Tercatat hingga kemarin lebih dari 23.000 penduduk lokal telah dikenai sanksi dan lisensi dari 400 perusahaan penyedia layanan haji telah dicabut karena pelanggaran. Otoritas Saudi juga untuk pertama kalinya menggunakan teknologi drone untuk pemantauan pergerakan jemaah dan pengendalian kebakaran selama musim haji. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap potensi ancaman atau insiden di lapangan. Bagi informasi, 911 adalah pusat operasi keamanan nasional terpadu. Call center mereka melayani berbagai pengaduan secara non-stop 24 jam dan mengolah informasi untuk ditindaklanjuti. Otoritas Saudi telah melarang 97.664 kendaraan yang melanggar aturan memasuki Mekah. Selain itu menolak 171.587 penduduk non-Mekah masuk dan menangkap 4.032 pelanggar aturan haji. Indonesia kehilangan seorang legenda bulu tangkis. Tan Johok meninggal dunia pada Senin pukul 10.52 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta dalam usia 87 tahun. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia dalam pernyataan resminya mengatakan Indonesia kehilangan sosok besar dalam dunia bulu tangkis. PBSI menyampaikan rasa duka yang mendalam serta doa terbaik bagi almarhum dan keluarganya.
Tan Johok dikenal sebagai atlet yang syarat prestasi selama masa karirnya. Ia telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi untuk Indonesia dan menjadi salah satu tokoh penting dalam membangun fondasi kejayaan bulu tangkis nasional. Ia tercatat sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih gelar juara di turnamen bergengsi All England. Bersama rekan-rekannya, Tan juga turut mengantarkan Indonesia menjuarai Piala Thomas untuk kali pertamanya pada tahun 1958. Prestasi lainnya yang turut mengharumkan nama bangsa antara lain kemenangan di Piala Thomas pada tahun 1958, 1961, dan 1964. Juara All England pada tahun 1959, serta menjadi peraih medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Asian Games 1962. Selamat jalan, Tan Johok. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.